Shalom anak-anak Tuhan. Saya mau menyapa teman-teman yang menonton live ini. Shalom anak-anak Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh kakak abang dan teman-teman yang bisa hadir saat ini. Terpujilah nama Tuhan ketika saat ini kita bisa bersukacita dan bertemu secara virtual melalui live YouTube untuk memuji dan menyembah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk menyatakan rasa sukacita kita di hadapan Tuhan, mari kita bernyanyi, kami memuji-Mu. Posisi berdoa, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Selamat datang dan selamat bergabung di kebaktian 2 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, Sabtu 17 April 2021 dengan tema 3-in-1 yang akan dilayani oleh Pendeta Perlindungan Situmorang. Untuk memulai ibadah kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat waktu yang Kau berikan kepada kami saat ini, sehingga kami bisa meluangkan waktu kami untuk beribadah kepadamu. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati, biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagimu. Engkau memberkati setiap kami yang mengambil bagian dari ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam nama. Haleluya, amin. Bersyukurlah dengan hati yang gembira, karena Allah telah mengorbankan anaknya, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib, memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, hingga kita bisa sampai saat ini merasakan sukacita. Untuk menyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita bernyanyi, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart.
Mari kita mengucap syukur kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan ini. Ketika kita bisa menikmati berkat yang indah setiap hari, mari kita mengucap syukur kepada Kristus yang telah mati di kayu salib, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan marilah kita juga bersyukur atas hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita, yang memimpin dan menuntun kita setiap hari, sehingga kita mendapatkan pertolongan, penghiburan, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Besar, Allah yang agung dan layak ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang layak menerima segala pujian, hormat, ucapan syukur, dan penyembahan kami. Amin. Kita adalah manusia yang berdosa, sehingga masih banyak dari kita yang melakukan dosa dan merasa tidak layak di hadapan Allah. Untuk mengungkapkan kedosaan kita kepadanya, kita bernyanyi di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku berdosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku. Ku pegang kerinduanmu di muka Tuhan Yesus. Sembari musik mengalun, mari kembali ambil sikap berdoa. Datanglah ke hadapannya dengan kerendahan hati kita. Marilah kita jujur dan mengakui seluruh keberdosaan yang telah kita buat. Sering sekali kita mendukakan hati Tuhan dengan kelakuan buruk kita atau rasa tidak percaya kita padanya. Sering sekali kita khawatir dan ragu akan masa depan hidup kita. Dan bahkan sering sekali kita tidak bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan pada kita. Saudara, kita kemana? Kita kemana ketika kita melakukan dosa? Apakah kita tetap berbuat dosa?
bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesus kami beroleh pembenaran, pengudusan, dan pelayanan di hadapan. Amin. Kembali kita bernyanyi di muka Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan firman pada saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami rindu selalu sabdamu dan kami rindu selalu firman-Mu. Mari kita bernyanyi, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Di akhir pujian, saya serahkan kepada hamba-Nya Pendeta Perlindungan Sikumerang untuk menabuhkan firman Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ya, salam adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar anak-anak Tuhan di KMK, secara khusus Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Abangmu Perlindungan Sikumerang, mungkin sebagian belum kenal. Perkenalkan, kami melayani di Gereja Metodis Indonesia di Ani Gloria MT Haryono nomor 38, seberang Medan Mall ya. Abang dulu juga pelayanan di kampus kita. Saya alumni IKIP Negeri Medan ya, jurusan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni, dan ikut ambil bagian dalam pelayanan kita di kampus. 2 periode koordinasi saya ikut. Saya angkatan 89 di jurusan Seni Musik ya. Jadi sampai saya wisuda, bahkan 1 tahun sambil menunggu saya mulai studi di seminari Sekolah Tinggi Teologi Bandung, saya masih tetap ikut setia melayani Tuhan di kampus kita ya. Jadi saya adalah anggota IKAPEL ya, Ikatan Alumni Pelayan dari IKIP dan UNIMED. Baik, demikian tentang abangmu. Mari
Mari kita berdoa sebelum kita mulai belajar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang berharga ini. Kemurahan-Mu menyertai tiap pribadi, dan kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kami, dan saatnya kami akan belajar sabda-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, melalui setiap adik-adik mahasiswa dimanapun berada di dalam persekutuan kami yang erat, kalaupun melalui lewat jaringan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, topik kita pada saat ini adalah satu topik yang sebetulnya sangat panjang untuk membahasnya, tentang Tritunggal. Adik-adik, biasanya ini adalah disampaikan dalam sebuah seminar. Jadi dalam waktu yang singkat ini saya sampaikan tentu dengan sangat padat, singkat, dan berharap jelas, ya. Dan doktrin Tritunggal adalah doktrin mayor. Mayor dalam arti begini, ada beberapa doktrin yang kita sebut mayor, utama. Kalau berbeda kita dalam hal doktrin mayor, kita bisa agak susah kita duduk bersama dalam sebuah persekutuan gerejawi, ya. Jadi misalnya doktrin Alkitab, ada orang bilang Alkitab bukan firman Allah, udah nggak bisa kita duduk bersama lagi, karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Kalau berbeda kita di dalam Tritunggal, kita juga sudah mulai tidak bisa lagi bersekutu dengan benar. Misalnya ada di antara urusan-urusan yang menyangkali doktrin Tritunggal. Misalnya saudara-saudara yang menyebut Tritesmen, misalnya Tritesmen itu sama dengan Trimurti di agama Hindu. Jadi dipisahkan sama sekali Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak ada hubungannya, kira-kira begitu. Ibarat Budi, Iwan, Ahmad, misalnya 3 orang yang berbeda, sama sekali tidak ada hubungannya. Begitulah Tritesmen. Padahal dalam ajaran Alkitab kita adalah Tritunggal, ya. Ada juga yang mengurutkannya begini: Bapa paling berkuasa, di bawahnya sedikit itulah Anak, di bawahnya Anak itulah Roh Kudus. Jadi seperti tangga dibuatnya. Ini pun salah, ya. Supaya kita jangan pernah mencampur baurkan konsep-konsep seperti ini dan masuk ke dalam konsep kekristenan. Jadi yang pertama tadi dipisahkan sama sekali, 3 yang berbeda sama sekali. Yang kedua adalah dibuat urutannya, Bapa paling berkuasa, lalu Anak di tengahnya, di bawah paling kurang berkuasa adalah Roh Kudus. Salah, ya. Itu ajaran sekalianisme atau modalisme. Dulu ada bidat-bidat, ajaran-ajaran sesat yang mengajarkan seperti ini. Lalu ada Arianisme. Dulu ada yang bernama Arius, mengajarkan bahwa hanya Bapalah yang ilahi. Katanya Yesus bukan ilahi, Roh Kudus pun bukan ilahi, bukan Tuhan. Jadi Bapa aja yang Tuhan, Anak itu adalah ciptaan, Roh Kudus itu hanya spirit, dalam arti roh yang hanya sebatas kuasa. Nah, di zaman sekarang ini ada ajaran sesat bergentayangan di sekitar kita. Tapi saya nggak bisa sebut karena ini masuk YouTube, karena mereka sudah diakui secara pemerintah. Saya bisa dituntut secara hukum kalau saya sebut denominasi atau nama mereka, ya. Tapi yang pasti ini salah. Salahnya di mana? Karena hanya Bapa yang dianggapnya ilahi. Nah, mereka menyebut Jehovah. Nah, kalau saya sebut Jehovah, tambahin ya Jehovah apa itu, ya, yang ada penyesat di sekitar kita. Jadi Yesus itu ciptaan, tapi yang paling mulia dari semua manusia, katanya.
Dan menurut mereka Yesus tidak disalib, maka di dalam gerejanya simbol-simbol apapun tidak ada salib bagi mereka. Roh Kudus itu hanya sebagai kuasa, spirit bahasa Inggris, betul, kuasa, dinama, ya, jadi sebuah kuasa yang bekerja dalam diri seseorang, bukan pribadi, bukan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tritunggal sebetulnya memang tidak ada di dalam istilah PL dan PB kita. Saya sudah baca beberapa kali Alkitab kita, dicatat di Alkitab. Jangan bilang kalau orang Kristen banyak, satu kalau ketemu dengan orang suci tunjukkan ayat ini. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ini ayatnya, Allah kami sama, ya, gitu ya. Terus trinya mana? Nah, aku tunjukkan dulu tri. Misalnya Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, ya. Inilah trinya. Mana? Ayat 14 ayat 26. Tetapi, nah, ayat 25 sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu, ini yang bicara adalah Yesus, pribadi kedua Tritunggal. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku, pribadi kedua, berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, pribadi ketiga itu, yang akan diutus oleh Bapa, pribadi pertama itu Bapa, dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jelasnya di ayat ini pribadi pertama bicara, pribadi kedua bicara Yesus Kristus akan mengutus Roh Kudus, pribadi ketiga, dan yang mengutus itu adalah pribadi pertama. Di situ. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus ada di ayat ini. Nah, dalam hubungannya dengan pengutusan murid Yesus, ingat amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka, jelaskan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jangan lupa dannya, itu harus ada dannya. Menunjukkan bahwa ada tiga pribadi yang berbeda, tapi satu esensi, satu keberadaan. Hubungannya dengan kehidupan orang percaya. Coba lihat Titus pasal 3, ya, Titus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Lihat ya, di sini pun ada ya. Titus 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, di atas ada Allah, pribadi pertama itu maksudnya, ada Juru Selamat, pribadi kedua itu, permandian kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini maksudnya lahir baru, ya, dalam konteks pelayanan kita di kampus mengerti itu, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nggak ada Tritunggal, betul, tapi banyak sekali ayat-ayat di Alkitab kita menunjukkan entah pribadi pertama dan kedua yang dimunculkan, entah kedua dan ketiga yang dimunculkan, entah tiga-tiganya juga dimunculkan, tapi Alkitab mencatat konsep Tritunggal. Pergumulan gereja butuh waktu 400 tahun, adik-adik, supaya akhirnya clearing, ya. Maka di dalam pergumulan bapak-bapak gereja, adik-adikku yang dikasih Tuhan, mereka, ya, baru-baru saja gereja mulai sebetulnya sudah banyak penyesat-penyesat, seperti tadi Arius itu, ya. Arius itu akhirnya adik-adik
yang meragukan keilahian Kristus itu Arius ya, dinyatakanlah para pengikut Arius yang disebut Arianisme sebagai ajaran sesat bidat itu tahun 325 Masehi dalam Konsili Nicea. Ya, pernah juga meragukan Roh Kudus. Ya, meragukan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus bukan ilahi. Seperti tadi Arianisme itu juga ya, itu hanya spirit yang keluar dari diri Allah, bekerja dalam diri orang percaya, orang Kristen, tapi tidak Allah. Nah, ajaran seperti ini pun dinyatakan sesat. Itu dalam Konsili Konstantinopel tahun 381. Jadi, kalau ada yang meragukan Yesus Kristus sebagai Tuhan, bilang sama dia, udah selesai masalah itu tahun 325 ya, bilang gitu ya. Kalau ada yang meragukan Roh Kudus sebagai Tuhan ilahi, bilang udah selesai masalah itu tahun 381. Jadi kita bulankan 400 tahun sejak gereja berdiri di dunia, Tritunggal sudah bangun, sudah tidak perlu dipermasalahkan, sudah menjadi pegangan gereja. Maka ada namanya pengakuan Athanasius, di dalamnya 3 muncul, dan dari situ dasarnya nanti pengakuan gereja yang disebut pengakuan iman rasuli, yang kalau gereja kami Metodis dan HKBP sejenisnya kan, tiap kali kebaktian minggu selalu ucapkan, aku percaya Bapa, aku percaya Yesus Kristus, dengan lanjutannya penjelasan, dan aku percaya Roh Kudus. Itu kalau diselipkan di dalam liturgi gereja, jangan anggap itu kurang kerjaan. Itu penting sekali. Gimana? Mengingatkan semua orang. Kalau ada orang mengganggu gugat lagi Tritunggal, Trinitas, bilang sama dia, tiap minggu kamu ucapkan begitu, gak usah lagi permasalahkan itu, gitu ya. Dia dikasih Tuhan. Kenapa? Karena salah satu yang paling banyak digugat oleh di luar kekristenan adalah salah satunya konsep Tritunggal. Jadi semua binaan kampus Unimed secara khusus jangan lagi ada yang nyimpang-nyimpang dalam konsep ini ya. Kenapa? Karena konsep yang benar Tritunggal kita harus benar-benar pahami. Yang pertama ya, kekristenan memegang teguh yang namanya keesaan Allah kita. Hanya ada satu Allah yang tidak terbagi. Inilah yang disebut kita sebut tunggal. Pernyataannya begitu. Hanya ada satu Allah yang tidak terbagi. Pernyataan kedua, di dalam hal tiganya, pribadi, ada 3 pribadi yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu Bapa, Anak, Yesus Kristus maksudnya, Roh Kudus. Jadi harus jelas bagi kita, Trinya adalah pribadinya. Jadi bedakan Bapa dengan Anak, bedakan Anak dengan Roh Kudus, bedakan Roh Kudus dengan Bapa, bedakan Bapa dengan Roh Kudus. Pokoknya 3 itu pahami betul-betul pribadi Allah kami ada 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi keberadaan Allah kami hanya 1. Itulah Allah yang Esa. Jadi dalam doa pun harus jelas kan, di dalam doa anak Tuhan kayak gitu, Bapa di surga. Nah berarti kita sedang bicara ke oknum pertama Tritunggal. Lalu habis satu paragraf doa itu mulai kayak paragraf Tuhan Yesus. Berarti saya sedang ngomong ke pribadi ketiga, ke pribadi kedua. Lalu Roh Kudus bekerja dengan leluasa di hati setiap umatmu ini. Pimpin kami,
dan terjemahkan firman-Mu supaya kami bisa mengerti. Ini sekarang kita sedang dengar khotbah, Roh Kudus ini bekerja pribadi ketiga memampukan kita mengerti firman ini. Jangan pada waktu kita baru ngomong sama pribadi pertama, Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Loh, yang mana ini maksudnya? Selesai dulu satu kalimat kepada saya sedang ngomong ke pribadi pertama, campur langsung, jangan ya. Jadi dalam berdoa pun teologi kita harus benar ya. Bapa di surga, bla 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 bla. Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus. Belum juga ada kalimat terhadap Bapa di surga sudah muncul kata Tuhan Yesus. Jangan ya, selesaikan dulu apa yang engkau bilang kepada Bapa itu, baru sama lagi pribadi keduanya dan seterusnya. Maksudnya di sini tiga pribadi itu berbeda. Itulah tri yang kita maksud. Ya, kalau sebelum tadi enggak itu sama, cuman satu yang nilai, cuman ada tangga-tangganya, enggak begitu ya. Saudara dikasih Tuhan, pernyataan ketiga, Bapa, Anak, Roh Kudus sama derajatnya, sama bobotnya, sama keilahiannya. Tidak ada yang kurang dari yang lain, tidak ada yang lebih dari yang lain. Jadi kalau saya dapatkan segitiga sama sisi, ya, satunya bukan segitiga sama sisi, tapi di sudutnya tiga, dan segitiga sama sisi, tiga sudutnya sama bobotnya. Beda dengan segitiga sama kaki kan? Iya. Jadi menggambarkan Tritunggal, kalaupun tidak bisa mewakili sepenuh-penuhnya, segitiga sama sisi, Allah tulis di tengah, berarti satu Allah kita. Bapa, Anak, Roh Kudus, berarti ayat-ayat yang bisa mendukung itu. Dan pernyataan keempat, dalam urutan adik-adik, jangan dibolak-balik angka nomornya. Maksudnya gini, pribadi pertama harus selalu Bapa, ya, jangan pernah buat di situ Yesus, Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Pribadi kedua selalu Yesus, jangan pernah buat di situ Roh Kudus. Pribadi ketiga selalu Roh Kudus, jangan pernah tempatkan Bapa di situ. Itu maksudnya. Mengerti ya? Bapa selalu adalah pribadi pertama, Anak selalu adalah pribadi kedua, Roh Kudus selalu pribadi ketiga. Tidak boleh ditukar-tukar itu. Pernyataan berikutnya yang kelima, ada pengkhususan peran, betul, di dalam pekerjaan Tritunggal itu. Kalaupun tidak sepenuhnya terpisah secara hitam putih, bukan. Maksudnya gini, Bapa lebih digambarkan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Maka kalau kau bicara tentang Tuhan mencukupkan kebutuhanmu, panggil yang pertama Tritunggal. Bapa, seperti seorang bapa mencukupkan kebutuhan anak-anaknya di rumah. Ya, kalau kamu bicara Tuhan, masa depan diserahkan pada saya, itu lebih ke Bapa memimpin masa depan. Tapi kalau urusan misi penyelamatan, sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, Proto Evangelium sudah dirancang oleh Allah Bapa bahwa melalui keturunan Hawa akan berurusan dengan iblis yang menjelma waktu itu menjadi ular. Ya, siapa keturunan Hawa? Dalam terang Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3, peristiwa di sini menunjuk ke Yesus Kristus. Siapa ular itu? Dengan terang Wahyu pasal 12 ayat 9, Wahyu pasal 20. Siapa itu? Itulah iblis, si ular tua yang datang menggoda Hawa, yang disebut Satan atau iblis. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa sudah dirancang akan datang yang namanya Allah menjelma menjadi manusia yang akan lahir dari keturunan seorang perempuan. Di dalam terang Yesaya pasal 7 ayat 14,
sebab seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, nama yang disebut Immanuel. Nabi-nabi perjanjian lama terus menubuatkan sampai akhirnya nanti di Matius, ya, pasal 1 ayat yang ke-21, waktu Maria sudah mengandung dan tunangannya Yusuf mau mencoba menghindari Maria, meninggalkannya secara diam-diam. Datang bermimpi, dia datang Gabriel, ya, bilang, kamu jangan ragu ambil Maria sebagai istri, sebab anak yang dalam kandungannya dari Roh Kudus. Lalu ayat 21, buat namanya, di bahasa bebasnya, ya, buat namanya Yesus, sebab dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Kalau gitu siapa yang dulu disebut keturunan Hawa di Kejadian 3:15? Makanya Yohanes Pembaptis ngomong sama murid-muridnya di Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yesus. Jadi misi penyelamatan manusia dari dosa lebih spesifik dikerjakan pribadi kedua Tritunggal, Tuhan Yesus, ya. Makanya juru selamat kita sebut Yesus. Oke? Baru setelah Tuhan Yesus selesai mengerjakan seluruhnya, kita baru merayakan Jumat Agung dan Minggu Paskah. Lalu 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Lalu dia janjikan mengutus Roh Kudus 10 hari kemudian di hari Pentakosta. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Roh Kudus menurut Yohanes pasal 14, Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Yesus bilang gini, adalah lebih baik bagiku pergi supaya dia yang diutus, Roh Kudus, Parakletos itu, Roh Kudus menyertai kamu. Dalam terang Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, 16, 17, Roh Kudus masuk dalam hidup kita, dan tanda seorang lahir baru menurut Efesus pasal 1 ayat 13, 14 dikatakan percaya pada Yesus Kristus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Adik-adik lihat di pasal yang ke Efesus 1 14, kita hanya menjadi milik kepunyaan Allah. Haleluya. Jadi yang mengerjakan proses kelahiran baru di hidup kita adalah Roh Kudus. Spesifikasinya seperti itulah. Tapi bukan berarti pencipta berarti Bapa saja. No. Baca Kolose pasal 1. Dimulai dengan keutamaan Kristus. Disebut Kristus, Yesus Kristus ikut pencipta. Di dalam dialah segala sesuatu diciptakan. Berarti Yesus ikut pencipta. Kalaupun di PL belum muncul kata Yesus, Roh Kudus ikut mencipta, ikut. Saya tunjukkan padamu, ya. Kalaupun belum dibilang Roh Kudus. Contoh, Kejadian pasal 1 ayat Alkitab kita baru dibuka. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Adik-adik, udah ada Roh Allah di situ, ya. Baru ayat kedua dari Alkitab kita, ya. Jadi tetap tidak bisa dalam arti sepenuh-penuhnya, wah Bapak aja yang kerja, anak tidak enggak boleh begitu. Dalam proyek penyelamatan manusia, Bapak juga kerja yang mengutus anaknya yang tunggal. Lihatlah ayat hafalan kita di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mengutus anak itu? Bapa. Karena demikian kasih Allah akan dunia ini. Bapa itu bicara mengutus anaknya yang tunggal, pribadi kedua itu.
Dan kelak nanti supaya efektif salib Kristus, karya Kristus di kayu salib bekerja di hidup seseorang, lalu akhirnya bertobat seseorang berdosa, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi artinya keselamatan pun tetap Tritunggal yang mengerjakannya. Bagaimana dengan penyertaan gereja yang dikerjakan Roh Kudus sekarang? Saya pernah tanya ya, harus jelas doktrin ini ya, di mana Roh Kudus sekarang? Jawabnya harus jelas, di hidup orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-17, 14, 15, 16, 17 baca ya, di dalam kita. Jadi saya tanya, di mana Yesus sekarang? Di hatiku Bang, di hati orang percaya. Lalu kenapa dalam pengakuan iman rasuli kita masuk ke dalam hati orang percaya? Ada juga pengakuan iman rasul. Kemana dibilang Yesus? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Naik ke surga berarti Yesus surga. Cuma karena Yesus adalah Allah yang juga berkuasa atas seluruh alam semesta ini, termasuk berkuasa atas hati manusia. Ya karena kita percaya pada Yesus, kita sebutkan Yesus di hatiku. Maka lagu sekolah minggu itu kan, Yesus di hatiku, nek 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 nek, Yesus di hatiku, nek 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 nek. Misalnya itu ya, lagu sekolah minggu. Tapi maksudku adalah dari Yesus betul telah mengubah hidup kita, berkuasa atas hidup kita. Tapi kalau mau jelas kita spesifikkan tempat dari Tritunggal itu bernaung. Bapa ada di surga, maka doa kita selalu Bapa di surga. Ya, maka Yesus ajarkan doa Bapa kami. Kalau kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. Alamatnya jelas di surga. Yesus di mana? Alamatnya pun jelas, karena dia sudah naik ke surga. Surga. Jadi bilang Tuhan Yesus yang ada di surga, nggak salah. Iya kan? Roh Kudus ada di mana? Di bumi ini, menaungi dan menyertai umat Tuhan. Jadi bisa terus Roh Kudus ada di mana? Di hidupku sebagai anak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, maka dalam keseluruhan nih, kalau seminar bisa ditunjukkan lebih banyak ayat ya, karena terbatas waktu, maka pemahaman konsep Tritunggal kita harus jelas seperti yang Abang sampaikan tadi. Lalu yang pernyataan yang terakhir, yang keenam adalah misteri Tritunggal itu melampaui rasio, melampaui irasional. Jadi kalau irasional ya seperti mujizat kan, melampaui irasional. Jadi apa dong? Supra rasional. Itu ya. Jadi Tritunggal adalah melebihi pemahaman otak manusia. Maka banyak orang tersandung dalam itu. Jangan memulai penginjilan kepada orang lain, apalagi yang jelas-jelas agamanya yang lama adalah menolak ajaran Tritunggal. Jangan langsung bilang Bapa, nanti langsung tolak mereka itu ya. Tapi kalau matematika dipakai orang, 1 tambah 1 tambah 1 kan 3 anak kalian. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal ya, Tritesmedia betul 3, tapi pribadinya yang 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi dia adalah adik-adikku yang dikasih Tuhan, karena 1 tambah 1 sama 3, maka ada juga kali 1 kali 1 kali 1 berapa? Itu. Jadi Tritunggal pakainya tambah dan kali. Ingat itu ya. Nah, kalau begitu ada yang dikasih Tuhan, apa hubungannya dengan kita sekarang? Ya, pertama, ada yang dikasih Tuhan, mari kita percaya betul-betul dulu yang dimaksud, hormat dan pujian, penyembahan, pengagungan kita harus sama pokoknya, karena 3 pribadi itu adalah Allah. Jadi jangan pernah ragukan Bapa adalah Allah, jangan pernah ragukan Yesus Kristus adalah Allah,
Jangan pernah ragukan Roh Kudus adalah Allah. Maka pengagungan gereja kepada ketiga pribadi harus sama. Kadang-kala kalau kita jujur ya, ceklah lagu-lagu gereja kita. Kadang lagu ke Roh Kudus dikit kali, ya. Iya. Pencipta lagu dikasih tambahinlah pengagungan pada Roh Kudus. Baru banyak kali kepada Yesus lebih banyak harus bobotnya sama. Ya, tapi saya tidak bermaksud gereja kurang hormat sama Roh Kudus juga ya. Ini mungkin urusan para pencipta lagu Kristen. Ya. Nah, kedua adalah percaya sungguh-sungguh bahwa ketiganya satu hakikat, satu keberadaan, satu substansi. Ini semua istilah-istilah teologi. Jangan pernah dicekoki orang yang di luar sana. Allah kalian banyak. Lalu kita mulai mikir, ini juga ya. Lalu mulai kita pusing, lalu mulai kita ikut disesatkan. Jangan. Betul, Allah kami dari pribadinya bro ya. Yang satunya itu adalah keberadaan Allah. Tunjukkan Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi ya. Jadi dikasih Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh itu tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas, sama bobotnya. Maka kalau kau berdoa adik, munculkanlah teologi doamu yang benar. Kalau sebelum kau bilang amin dalam nama Yesus, aku berdoa atau kami berdoa, kalau boleh munculkanlah tiga pribadi itu dalam doamu ya. Seimbang. Mulai Bapa di surga, terima kasih atas keagunganmu dan sesuatu. Tuhan Yesus, kami percaya kuasamu bekerja di sini dan seterusnya. Ngomong apa? Roh Kudus, hiburlah setiap hati, kuatkan teguhkan setiap iman dan anakmu ini dan seterusnya. Beri kami keberanian untuk menyaksikan kasih Yesus di mana kami berada. Dia tidak akan menjelaskan. Baru dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama, ketika kita bicara pada Bapa, boleh kita sebut dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Itu benar. Tapi ketika kalimat kita tertuju pada Tuhan Yesus begini, terus kita akhiri doa. Dalam nama anakmu kami berdoa. Anak siapa? Wah, tadi kita ngomong sama Yesus. Emang Yesus beranak? Jangan, jadi maksudku kadang-kadang teologi doa kita masih perbaiki ya. Itu. Oke? Nah, kemudian ketiga oknum tersebut dapat dibedakan tapi tidak boleh dipisahkan. Oke? Tadi perbedaan pekerjaannya tapi tetap satu kuasa yang diandalkan oleh Kristus. Ajaran Tritunggal adalah ajaran yang sungguh-sungguh menyatakan bobot. Jadi ini masih terus lihat itu Satan di sekitar kita yang meragukan kuasa Yesus terutama ya. Dan kita hidup di negara di mana ada banyak orang dan agama tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Tolong adik-adik yang dikasih Tuhan, dimanapun kampungmu, misalnya kampungmu di mayoritas yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, jangan mau dicekuk ya, jangan mau diragukan, dibuat kau ragu, jangan ya. Saya sangat sedih, salah satu paling sedih saya di dunia ini kalau ada anak-anak binaan kampus akhirnya rada-rada makin kiri atau kanan, makin sesat, makin tak jelas doktrinnya, makin tak jelas sejarahnya, ekstrim, ada yang meninggalkan Yesus. Jangan ya. Bagi kita Yesus itu selama-lamanya pengagungan kita kepada Juru Selamat. Dia adalah ilahi tapi sekaligus manusia. Nah ini sedikit tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Dia ilahi 100% betul. Makanya waktu dikandung oleh Maria dalam pengakuan iman rasul itu sudah benar. Pengakuan iman rasul terhadap Yesus dikatakan dikandung oleh Roh Kudus. Jelas loh kalimatnya ya. Lahir dari anak darah Maria. Tidak ada dibilang dikandung oleh Maria. Jangan salah itu. Jadi istilahnya
Tetapi selama 9 bulanan Roh Kudus protek Yesus. Maka keilahian yang jelas tidak bersentuhan dengan dosa sedikit pun, karena Maria sebelum dan sesudah mengandung Yesus, selama mengandung Yesus tidak ada. Kalian baca Matius pasal 1 ayat terakhir tentang Yusuf itu. Selama Maria mengandung Yesus, di rahim Yesus, di rahim Maria, adik-adik bacalah keluar biasa Yusuf di situ. Selama itu dia tidak berhubungan sebagai suami istri dengan Maria. Itu suami yang luar biasa. 9 bulanan sudah resmi suami istri, tapi selalu belakang-belakangan dalam tidur. Ya, adik-adik dikasih itu hanya saya katakan Yusuf menjaga kekudusan kandungan Maria. Manusia 100% betul, makanya harus lahir dari seorang manusia. Ada badannya, dia bisa lapar, dia bisa haus dan seterusnya. 33 tahun ada di bumi ini dan seterusnya. Ya, dia bisa tersakiti, dia bisa sedih, tapi dia bisa macam-macam istilah. Segala hal urusan psikologi manusia ada pada diri, kecuali satu: dia tidak berdosa dan tidak memungkinkan berdosa. Ya, karena dia ilahi. Kalau kita memungkinkan tidak berdosa, tapi memungkinkan berdosa, itu kita ya. Adik-adik dikasih Tuhan, maka Roh Kudus juga bukan sekedar spirit, kuasa, dinamo, kuasa bahasa Latin, seperti orang mengeluarkan tenaga dalam. Bukan seperti itu. Bukan hanya sekedar kuasa yang bekerja berbuat mukjizat memimpin gereja, bukan. Tapi dia pribadi ketiga Tritunggal, jelas dia ilahi. Nah, ada yang dikasih Tuhan, maka terakhir, karena Tritunggal tidak bisa kita pahami dengan bahasa matematika, logika, sebatas logika. Pernah suatu saat ya, mungkin kalian tak kenal lagi, tapi saya pernah lihat langsung berkhotbah beliau itu. Dulu ada seorang dari agama lain tapi bertobat menjadi orang Kristen. Tuhan kelas nasional, kalau KKR stadion teladan berapa kali, bunuh melimpah, sehingga cerita yang masa katakan itu ada Yusuf Roni ya, kalau pernah kalian pernah beda Yusuf. Lalu awal-awal dia pindah ke bertobat jadi agama anak Tuhan, agama Kristen. Dia ada kasus dengan orang lain dan agama seperti sehingga dia disidang. Hakimnya jelaskan dulu tentang Tritunggal. Ya, sudah dijelaskan sebagai terdakwa. Ya. Dijelasin sudah sesuai konsep kita. Gak ngerti juga hakimnya. Kan hakimnya bukan anak Tuhan. Kira-kira. Nah, lalu pada akhirnya si pendeta Yesus ini gini. Ada loh catatannya itu, bisa dicari itu dokumennya. Pak Hakim yang mulia, percuma saya menjelaskan panjang lebar tentang Tritunggal kepada yang mulia Hakim, supaya yang mulia Hakim bisa mengerti. Jadi orang Kristen dulu Hakim. Saya pernah baca itu. Benar-benar. Jadi lucu juga. Jadi Kristen dulu kalau ngerti. Maksudnya di surat itu apa sih? Menerima konsep Tritunggal harus ada konsep unsur iman. Ya, amin. Harus beriman. Maka kalau PI sama orang jangan mulai dengan Tritunggal. Cerita Tritunggal menurut saya ini menulis bahwa urusan dosa dulu mau cerita lagi dia baru dia butuh juru selamat. Jangan Tritunggal terlalu dalam ke konsep. Nanti kalau dia terima Yesus ada Roh Kudus menjelaskan kepada baru kita masuk pelan-pelan Tritunggal itu. Kepada anak sekolah ini saya ingatkan guru sekolah minggu ya. Kalau kamu memimpin anak sekolah minggu, mengajar anak sekolah apalagi yang balita ya. Kalau memimpin mereka berdoa, jangan mulai Bapa di surga, jangan. Apalagi muncul Roh Kudus, bingung nanti yang mana sebenarnya Allah kita di toilet kawan. Jadi Tuhan Yesus aja itu. Mari kita berdoa jadi Tuhan Yesus itu aja dulu sampai tamat dia balita. Kalau udah nanti
mendekati kelas 6 SD baru muncul dikit-dikit kata bapak, kata anak, kata Roh Kudus. Itu maksud saya. Nah, terlalu susah untuk mengerti dan harus terima dengan iman. Saya tutup dengan sebuah pernyataan. Ada seorang yang bernama John Chrysostom. Kalian bisa googling nama itu ya. Dan seorang teolog. Gini dia bilang, you try to understand it, you will lose your mind. You try to deny it, you will lose your. Engkau mencoba mengerti Tritunggal dengan pikiranmu semata, engkau akan kehilangan pikiranmu. Sing-sing engkau kira-kira gitu persahabatannya. Tapi kalau engkau menolak Tritunggal, engkau akan kehilangan rohmu. Artinya engkau tidak akan terselamatkan. Mengerti? Jadi yang bisa kita bilang apa? Nyanyikanlah lagu Holy, 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 Holy. Orang Batak berpikir Holy, Holy. Enggak, itu bahasa Inggris. Kudus, kudus, kudus. Itu pencipta lagu hebat banget, luar biasa di orang itu. Kenapa? Dia agungkan Tritunggal, tapi melodinya naik. Hebat kan? Pengagungan dari umat dinyatakan kepada Tritunggal, melodinya juga naik. Itu salah satu cerita dari lagu itu. Maka hari ini adik-adik, dalam kebaktian kedua kita, ya, maka saya berharap konsep ini sudah jelas bagi kita bahwa Tritunggal adalah konsep gereja yang harus, teologi gereja yang harus kita pegang sampai selama. Ajari orang-orang di sekitar, ajari teman-teman gereja, ajari saudara-saudara, kebenaran ini adalah kebenaran yang tidak boleh tergoyahkan sampai akhir zaman. Tritunggal adalah ajaran kita. Kalaupun istilah Tritunggal tidak ada di kita, tapi jelaskan Alkitab kita secara random menjelaskan dan kuat sekali pengajarannya bahwa konsep Tritunggal berdasarkan Alkitab. Amin. Mari kita. Bapak di surga, terima kasih atas kebenaran firman, teologi yang sangat-sangat mewarnai gereja Tuhan sepanjang. Gereja berdiri di atas kebenaran konsep Tritunggal, dan itulah yang kami pahami, dan itu juga yang kami pegang sampai akhir hidup kami. Berkati Tuhan tiap pribadi anak-anak, mahasiswa-mahasiswa yang ikut di dalam kebaktian melalui YouTube. Urapi Fakultas Ilmu Pendidikan seharusnya anak-anak Tuhan yang berkobar-kobar hatinya melayani Tuhan, melayani mahasiswa di fakultas kampus Kuningan. Tuhan urapi supaya semakin banyak anak-anak Tuhan dimenangkan dan masuk di dalam konsep-konsep pengajaran-pengajaran teologi yang benar. Sebab di sekitar kami ada para penyesak. Kami mohon semua adik-adik binaan kampus sungguh-sungguh memiliki konsep ini dengan matang, dengan baik, sehingga mereka bisa membagikannya kepada orang lain, dan dia tangguh secara teologi. Ketika ada orang yang mencoba menggoyahkan, dia bisa menjawab dengan benar. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur atas waktu ini. Lanjutkan kasih setiamu bagi kami semua dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan hari ini. Hendaklah kita sebagai pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan April. Mari kita bersama-sama merayakannya melalui pujian Selamat Ulang Tahun.
Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selanjutnya, doa siapaan. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Bapa, karena anugerah yang Kau berikan masih dapat kami rasakan hingga pada saat hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala penyertaan sehingga ibadah online kami ini dapat berjalan dengan baik. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk kedua orang tua kami Bapa, kami berkait mereka Bapa, dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang melimpah daripada-Mu saja. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Berkatilah para pemimpin-pemimpin yang sedang memimpin negara kami Bapa. Berkati mereka Bapa, sertai mereka dalam menjalankan segala aktivitas yang mereka lakukan demi kebaikan bangsa kami. Tidak lupa juga kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa, yang sedang dilanda oleh musibah Bapa. Engkau yang selalu menyertai mereka, Engkau yang selalu memberikan penguatan kepada mereka Bapa, supaya mereka tetap dibawa ke arah berpengasihan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk kampus kami tercinta Bapa. Engkau yang selalu menyertai dan memberkati para rektor, para staf pegawai dan para pekerja yang ada di kampus kami tercinta Bapa, supaya mereka tetap bekerja dengan penuh sukacita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Begitu juga Bapak, kami juga berdoa untuk semua mahasiswi UNIMED Bapak. Engkau selalu menyertai mereka Bapak yang berada yang sedang mengerjakan tugas akhir Bapak. Engkau yang menyertai mereka dan selalu memberikan pengetahuan kepada mereka supaya apa yang mereka kerjakan dapat mereka nikmati dan selesai tepat pada waktunya. Begitu juga Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Engkau selalu menyertai mereka untuk memberikan umur panjang kepada mereka Bapa, supaya mereka dapat menjadi berkat untuk sekitar mereka. Inilah doa Anakmu yang Maha Sempurna kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Oleh karena kebesaran Allah Bapa yang mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, dan Roh Kudus yang menghibur kita setiap hari, hendaknya kita bergantung dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, marilah kita memilih jalan hidup kita. Apakah kita hidup untuk di dunia atau hidup untuk Tuhan? Untuk menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan, kita bernyanyi Yesus Kau kebenaran. Di akhir pujian saya undang hambanya Pendeta Pagedengan untuk memimpin kita di dalam doa. Yesus Kau kebenaran, yang menyelamatkanku.
Bapa di surga, kepadamu kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kami oleh karena kuasa dan keindahan berita anugerah yang kami terima dari karya Kristus Yesus, Anakmu yang tunggal yang telah menyelamatkan kami. Dengan kuasa Roh Kudus menolong kami mengerti kebenaran dan mengerti karya teragung dari Allah kami di dalam Kristus Juru Selamat. Kami bersyukur kami boleh mengenal penebus kami oleh karena Roh Kudus melahir barukan kami. Maka di dalam ketiga yang esa kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hari ini dan seterusnya dari hari ke hari. Bapa, Anak dan Roh Kudus, diagungkanlah nama Allah Tritunggal lewat seluruh kehidupan kami, baik ketika kami mengerjakan tugas panggilan sebagai mahasiswa, baik sebagai anggota jemaat di gereja masing-masing, baik sebagai seorang anak di tengah keluarga, bahkan di dalam pergaulan sehari lepas sehari, di dalam visi dan misi hidup yang kami jalani. Kami memohon anugerah Tuhan, berkati dan teguhkan iman kami, supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, memberitakan kasih karunia, memberitakan keselamatan dari Tuhan Yesus bagi dunia yang masih terhilang. Urapi semua yang ini Tuhan, seharusnya di masa pandemi dalam perkuliahan mereka, sebagian dari rumah, sebagian dari Medan. Kuasa Tuhan menyertai dan beri mereka semangat hati dan semangat yang berkobar-kobar untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawabnya. Berkati persekutuan adik-adik ini semua, kalaupun tidak bisa bertemu dalam ibadah seperti seharusnya dulu kami lakukan, Tuhan mengikat mereka di dalam kasih dan kesetiaan yang dikerjakan Roh Kudus boleh terus berkobar-kobar di hati anak-anakmu. Kami akan mengakhiri pada ini Tuhan dan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Tuhan menyertai semua. Terima kasih untuk seluruh perangkat pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengerjakan bagiannya, dan sebagai satu tim kami semua boleh memuji memuliakan nama Allah. Terima kasih Bapa. Bagimu segala hormat, pujian dan kemuliaan. Adik-adik kita berdoa doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dikasih Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Bapa di surga yang menaungi hidup kita, kepada Roh Kudus yang memimpin, menyertai, membimbing hidup kita. Terimalah berkat, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa surgawi, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.